Kanone ning endi ono nih? Tenggeren kula. Mending jenengan. Nggih. Terus saniki posisi pripun ki Mbak? Mboten nama tas dahar niku. Oh. Mboten ngamuk, mboten ngamuk. Tapi kira-kira nek motor sakit mboten? Saged. Sakit ya motor mau nek sakit. Soalnya di tangleti lah kok kan belum enggak iso balik kok. Enggak lali dalane. Lali dalane. Nggih. Ya udah kalau gitu saya ambil aja pakai motor. Inilah yang biasa terjadi di Panti Sosial Sri Kandi. Warga datang dan meminta bantuan pengurus panti untuk menangani keluarga mereka yang menderita gangguan jiwa. Dalutan mriki, Mas. Bapak dhisik Ayo ya. pulang sana dulu ya. Namun, mereka yang sering berulah dan meresahkan masyarakat sekitar terpaksa dimasukkan ke sel isolasi. Ini sengaja saya masukkan ke isolasi. Jadi masalahnya dia itu kalau pas nanti kumat, dia bahasanya reaksi, dia itu akan ngamuk dengan segalanya, Bu. Akan mecahkan kaca, piring, kalau bawa kayu malah temennya dipukulin. Adalah Ismiati, pendiri sekaligus pembina Yayasan Panti Sosial Sri Kandi. Yayasan ini terletak di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Yayasan ini juga menjadi rumah bagi orang tua dan anak pelantar, pencandu narkoba, serta penyandang disabilitas. Kalau ini namanya ruang isolasi semuanya. Dari awal ini, memang ini kita isolasi karena ini kalau nggak diisolasi, dia suka liar, suka ngacak dapur orang. Terus, yang ini masih ada, Om. Sendingit sini. Ini Om Anu ya, siapa namanya? Paulus, ngapa kamu dikurung? Siapa yang ngurung kamu? Oh, dia ngamuk. Asep dibawa oleh Dinas Sosial Lampung 3 tahun lalu. Sedari kecil, Asep tinggal di jalanan dan dikucilkan. Yayasan ini menjadi rumah bagi 93 orang seperti Asep dan Yono. Di antara mereka juga terdapat anak-anak pelantar. Setiap minggu, Yayasan Panti Sosial Sri Kandi selalu menerima penghuni baru. Seperti Yunus yang hari ini mengantar putrinya, Laila, ke Panti Sri Kandi. Laila didiagnosis dokter mengalami retardasi atau keterbelakangan mental. Yunus tidak berhasil mendaftarkan Laila ke sekolah luar biasa karena keterbatasan jumlah kuota. Biar cari ilmu, biar pintar, anak pintar bisa baca, bisa tulis, bisa ngaji. Kalau kita nggak tega, nggak ada itu perubahan, nggak ada namanya apa nih perkembangan bagi anak saya itu, nanti kan saya sendiri yang salah gitu. Tapi kan semua demi masa depan dia. Selain Laila, ada pula Januar. Januar sudah 22 tahun menderita gangguan jiwa. Karena tak kunjung sembuh, keluarga membawa Januar ke Yayasan Sri Kandi. Sama aja menurut setelah dirawat. Setelah dirawat sama sebelum dirawat. Iya. Kembali lagi ya kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak perubahan. Berobat kemanapun udah. Kemana aja selama? Dukun, ke ini udah semua. Udah semua. Iya, dari tahun 94. Toha membawa Januar ke yayasan atas saran dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah. Di Kabupaten Lampung Tengah diperkirakan terdapat 2.500 hingga 3.000 penderita gangguan jiwa. Dan Yayasan Panti Sosial Sri Kandi menjadi satu-satunya panti sosial yang mampu menerima penderita gangguan jiwa. Tentu saja, hal ini menjadi hambatan dalam membantu proses kesembuhan para penderita gangguan jiwa di Lampung Tengah. Metode isolasi dan keterbatasan ilmu yang dimiliki Ismiati memang menuai pro kontra, namun tak diabaikannya.
Berbekal tekad yang kuat, Ismiati mengelola panti dengan sepenuh hati. Setiap penghuni selalu diperhatikan dengan baik dan diperlakukan dengan sama. Ia percaya, melalui perawatan secara kekeluargaan di tempat ini, para pasien penghuni panti akan dapat kembali menemukan jati diri. Tapi sudah ada bukti bahwa apa yang Ibu lakukan ini berhasil. Bukti. Bukti. Bukti, karena banyak klien sudah sangat parah, dari mana-mana sudah semua nolak, dari rumah sakit sudah beberapa kali bertahun-tahun dinyatakan artinya sudah nggak sanggup lagi. Setelah di sini kembali dengan baik. Banyak. Ibu yakin dengan memanusiakan manusia metode Ibu tuh yakin ternyata berhasil. Berhasil. Saya dengan cara-cara lain malah kurang yakin. Justru saya dengan memanusiakan ini kontak yang harus kita bawa sampai dia kembali ke alam yang sebenarnya masyarakat ini loh, dunia itu ini. Sejak pagi, Ismiati akan mengajak para penghuni panti untuk mulai beraktivitas. Salat berjamaah menjadi agenda rutin dalam menyambut datangnya hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi ini, Faisal ditugaskan untuk mengumandangkan azan subuh. Dulu, Faisal sempat menderita gangguan jiwa. Pria ini bahkan tak segan menyakiti siapapun yang dirasa menyindirnya. Namun sudah lebih dari setahun Faisal telah menemukan ketenangan pikiran. Salah satunya melalui bimbingan agama yang selalu ia peroleh dari yayasan. Masalah kebaikan itu bukan dengan sholat, puasa, zakat, bukan itu aja. Kita dengan sesama baik, misalkan ketemu dengan teman atau dengan orang yang kenal kita, senyum, tapi jangan senyum selamanya. Ketemu orang senyum, ketemu orang senyum. Itu. Para penghuni panti yang telah sembuh dari gangguan kejiwaan biasanya menjadi relawan penuh di yayasan ini. Merekalah yang memasak, membersihkan panti, serta menjaga penghuni lainnya. Yayasan Panti Sosial Sri Kandi resmi terdaftar di Dinas Sosial sejak tahun 2004. Pengalaman masa lalu mendorong pasangan suami istri Ismiati dan Suyadi ikhlas menolong mereka yang ditelantarkan. Bu Is, kalau saya lihat kan tanahnya Ibu luas sekali nih Bu, yang kemudian membuat saya menjadi cukup heran. Kenapa Ibu mau kemudian mendedikasikan kehidupan Ibu, harta benda Ibu untuk mereka-mereka ini nih Bu? Apakah Ibu memiliki cerita khusus yang mendorong Ibu untuk memiliki jiwa sosial seperti ini? Kebetulan juga bapak saya pernah sakit gitu kan. Jadi kami juga merasakan seperti apa sih rasanya orang sakit dan tidak punya. Sakit gitu. Apa Bu? Pada saat itu ya sempat depresi lah ya. Depresi. Iya. Jadi Ibu sendiri sebetulnya pengalaman dengan orang tua sendiri memiliki gangguan depresi. Iya. Lalu bagaimana Ibu pada saat itu? Ya saat itu ya kami berusaha, kami harus maju, kami tidak boleh terus terlena. Lalu Ibu kemudian belajar untuk bagaimana merawat orang-orang dengan kebutuhan khusus seperti itu? Ya jadi kalau pengalaman itu mungkin ya ada dari dulu, cuma kan kalau keadaan orang sakit sama orang miskin ini kayaknya nggak bisa terpisahkan dan mereka harus ditolong. Sakit sama dan juga miskin. Iya, jadi kan kalau misalnya sakit udah miskin itu kasihan kan, mereka harus bagaimana, nggak bisa bergerak, sudah miskin sakit gitu. Karena Ibu pernah merasakan hal tersebut, Ibu nggak mau orang lain merasakan hal tersebut juga. Bapak bisa diceritakan bagaimana Bapak dan Ibu berjuang membangun yayasan ini? Kita gini Bu, membangun panti ini kita dengan dasar kesepakatan.
Karena mungkin jiwanya saya sama ibunya itu sehati, sehati untuk menjiwai di bidang sosial. Makanya kita sepakat bahkan sampai kita berusaha semaksimal mungkin untuk membangun katakanlah gedung panti ini walaupun hanya sederhana semampu kita. Gitu. Semuanya dijalani bersama dengan ibu. Iya. Cantiknya ya. Memanusiakan para penyandang disabilitas, pecandu narkoba, dan penderita gangguan jiwa adalah metode yang digunakan Ismiati untuk mengembalikan mereka ke masyarakat. Keberhasilan metode ini tak lepas dari peran para relawan yang membantu Ismiati. Suhasen salah satunya. Ya susah-susah gampang, jadi kita kan harus punya kesabaran gitu. Kesabaran sedikit-sedikit. Kalau nggak dikasih kerjaan malah susah. Kalau dikasih kerjaan enggak, malah cepat sembuh. Di antara penghuni yang dibantu Suhasen, ada yang bernama Yasum. Yasum sudah setahun sembuh dari gangguan mental. Namun Yasum sadar, ia belum sembuh total. Rasanya tuh kalau sakit tuh kayak orang kena besi gitu loh. Rasa besi kayak kena PT Sentori gitu loh. Terus rasanya tuh melayang-melayang. Jadi kayak gini. Tarik sendiri aja kayak gini. Itu sebelumnya stres datang gitu ya. Gini aja terus digembok gitu. Terus kalau aku sudah sembuh, mulai sembuh dalam pikir sendiri, lepas sendiri. Ya kemungkinan kalau nggak ada rantai tuh rasanya tuh kayak pengen mukul orang gitu loh kan. Memberikan semangat, menjadikan mereka bagian dari keluarga dan memberikan keterampilan menjadi kunci dari metode ini. Yayasan Sri Kandi juga memberikan pelatihan keterampilan bagi para penyandang cacat fisik, salah satunya melalui pelatihan menjahit. Saya merasa minder jadi orang gini. Terus saya ada berpengalaman tempat UIS ini, saya diusahakan bisa menjahit, bisa diusahakan belajar menjahit, dan saya tidak minder lagi. Jadi percaya diri. Kursus menjahit ini tidaklah gratis. Untuk membayar pengajar dan membeli perlengkapannya, Ismiati harus mengeluarkan Rp1.000.000 bagi setiap murid yang belajar. Perlahan tapi pasti, dalam jangka waktu 3 bulan hingga 1 tahun, peserta pelatihan telah mampu menjadi penjahit yang andal. Kepercayaan diri mereka pun semakin berkembang, manakala hasil jahitan mereka tidak kalah dengan para penjahit lainnya. Dia misalnya kekurangan tangan, ya kita harus bisa membantu. Kita sabar, benar sabar gitu. Dia, ya, alhamdulillah dia sedikit demi sedikit dia bisa gitu. Selain menjahit, penghuni panti juga diberi keterampilan tata rias. Ismiati berharap dengan memberikan beragam pelatihan keterampilan bisa menjadi modal untuk berkarya dalam keterbatasan. Kami juga mengajarkan tata rias ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun penyandang PMKS, maksudnya karena kami juga mempunyai usaha, salah satunya adalah sewa tenda ataupun wedding terpadu gitu kan. Jadi usaha ini juga udah berizin gitu dari Dinas Sosial Tenaga Kerjanya. Terus salah satu penghasilan dari wedding terpadu ini untuk menghidupin panti. Sekarang ini paling bisa mencukupi sekitar 30% Yayasan Sri Kandi tidak mendapatkan bantuan tetap dari pemerintah atau keluarga yang menitipkan kerabatnya di panti. Hal inilah yang membuat Ismiati harus memutar otak agar panti bisa mandiri. Dengan ada jumlah yang banyak nih Bu, warga yang harus Ibu naungi dan juga Ibu rawat nih Bu, biayanya pun juga pastinya besar nih Bu. Bagaimana kemudian Ibu membiayai biaya perawatan mereka, makan, listrik dan lain-lainnya nih Bu?
Kalau untuk listrik emang ada penagihan, sampai hari ini tadi juga ditagih pakai surat. Saya juga jawab, Pak, bilangin nanti kalau listrik akan dibayar. Cuma kalau ada bantuan masuk dari pemerintah ke yayasan gitu. Tagihannya berapa, Bu? Sekarang ini 4.600.000 untuk 9 bulan. 9 bulan belum terbayar? Ya belum dapat bantuan, dari Desember kan belum. Januari kan belum ada bantuan masuk. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, lalu yayasan ini kemudian hidupnya dari mana, Bu? Ya nanti kita usaha, tetap usaha, harus dapat itu kan. Ibu usaha sendiri Iya. untuk menghidupi ini? Iya. Apa aja usaha yang Ibu jalani? Ya itu tadi ya, pasti kan kita punya usaha, kayak taruh kan punya. Punya taruh. Jadi kalau emang misalnya pas nggak ada, biasanya suka yang gadein motor juga lah kalau ada motor gitu. Gadein motor juga? Iya. Sampai menggadaikan motor pribadi untuk Iya, ngasih makan mereka? sering gadein motor untuk makan ini. Semua tantangan yang dialami tak menyurutkan langkah Ismiati. Layaknya sang Sri Kandi yang tangguh dengan anak panahnya, Ismiati tak lelah berjuang untuk mereka yang membutuhkan. Mengantisipasi, awas Bu, karena orang-orang gangguan jiwa misalnya seperti itu. Nah nanti kalau ibunya istilahnya sudah mungkin kalau takut-takut, saya yang maju. Ismiati lahir tahun 1968. Anak kedua dari 7 bersaudara ini lulus dari Akademi Perawat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 1997. Sudah hampir 20 tahun, Ismiati menjadi perawat di Puskesmas Gaya Baru 5, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Setiap hari antara pukul 9 pagi hingga 1 siang, Ismiati mendedikasikan waktunya merawat warga yang sakit. Saya biasanya di ruang jiwa, cuma di sini saya kalau di sana pas nggak ada pasien jiwa, emang saya bantu di ruang perawatan ini. Jadi yang penting keseharian kami sebagai perawat juga melaksanakan perawatan di puskesmas gitu kan, walaupun toh dia pasien atau konsultasi tetap kita lakukan, atau konsul misalnya kan nggak gangguan jiwa aja, seorang perawat harus bisa semuanya. Di sela-sela waktu bekerja, Ismiati juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pasien gangguan jiwa di rumah mereka. Fokus kunjungan ini untuk memastikan pasien dalam keadaan sehat dan keluarga telah memenuhi saran dari puskesmas. Assalamualaikum. Sehat. Sakit Ismiati telah menangani Siti sejak 2 tahun lalu. Awalnya, Siti hanya mengidap epilepsi. Namun sejak ditinggal pergi oleh suaminya, kesehatan jiwa Siti mulai terganggu. Halo sayang, apa kabar? Tangannya kanan apa kiri ya? Coba lihat. Ketemu lagi kita ya. Gimana? Kenapa gatel? Aduh, gatel ya. Sampai turut. Gak apa-apa. Oh gitu. Ayah. Saiki cantik loh tapi putih ya. Telanjang, dadi iki suka turut sumure uang, odol-odol dimakanin gitu. Saya tuh kan pusing. Tapi bagus sekarang udah dikasih ini batako ya. Ya udah. Tuh. Di sini bisa diobatin bisa. Cuma mungkin ini agak bagus, udah agak bagus juga tempatnya daripada yang dulu kan ya. Dulu papan-papan dah. Mungkin untuk aja nanti mungkin agak dikasih udara. Jadi artinya yang dibuka itu yang ada cahayanya, jangan yang ada ayam, ya ayamnya digeserin. Jadi bau ini nggak masuk ke kamarnya, kasihan loh ya. Jadi ayamnya agak digeserin, nanti kan udaranya segar gitu. Maksudnya seperti itu. Selain memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, Ismiati juga membuka posko kesehatan di rumahnya.
Dengan peralatan dan pengetahuan medis seadanya, Ismiati memberikan pelayanan kesehatan bagi tetangganya secara gratis. Sebagai seorang perawat, Ismiati adalah salah satu pegawai puskesmas yang turut aktif memberikan pembinaan bagi masyarakat. Salah satu binaannya adalah unit kesehatan sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Bandar Surabaya, Lampung Tengah. Biasanya saya juga rutinitas dari Puskesmas Gaya Baru 5 untuk pembinaan di UKS ini. Kebetulan kami ada timnya dari Puskesmas Koordinator Khusus, saya ikut di dalamnya. Di samping UKS juga mungkin kami sering memberikan bimbingan remajanya untuk anak-anak MTS ini. Mungkin pernahkah Yayasan? Kenal nggak sama saya? Siapa? Oh, Bu Bidan mbaknya. Beruntung, Ismiati memiliki suami dan anak yang mendukung aktivitas sosial yang ia jalani. Sejalan dengan profesi sang istri, Suyadi bekerja sebagai tenaga kesejahteraan sosial di Kecamatan Bandar, Surabaya. Saya boleh katakan kalau bahasa persen 100%. Kepada ibu Kepada Ismi. ibu dan apapun kegiatan, yang dia apapun lakukan. yang kegiatan kita ini. Walaupun dia harus berkutat dengan orang-orang gangguan jiwa nih Pak. Ya kalau dukungannya kita tetap, cuman kita sendiri mengantisipasi, awas Bu, karena orang-orang gangguan jiwa misalnya seperti itu. Nah nanti kalau ibunya istilahnya sudah mungkin kalau takut-takut, saya yang maju. Aktivitas sosial Ismiati terbukti bermanfaat. Salah seorang penyandang disabilitas yang berhasil dibantu Ismiati adalah Suradal. Pada tahun 1993, Suradal mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kirinya hancur dan harus diamputasi. Kehilangan ini membuat Suradal frustrasi dan mengalami depresi berat. Dan saya di sana melihat bahwa ternyata di sana banyak yang lebih daripada saya. Lebih ini saya cacat kaki, tapi setelah di yayasan itu ternyata banyak yang pokoknya cacatnya itu sangat lebih parah daripada saya gitu. Akhirnya dari pertemuan itulah saya bisa menemukan jati diri saya kembali, yaitu bisa percaya diri bahwa saya itu masih mampu untuk menyamai mereka. Kini, Suradal bekerja paruh waktu di percetakan sebagai desainer grafis. Suradal belajar aplikasi grafis secara autodidak. Berkat kegigihannya, Suradal bahkan mampu membangun rumah dan tengah mengumpulkan modal untuk membuka usaha percetakan sendiri. Bu Is, apa nih yang memberikan Ibu alasan untuk terus bersemangat menjalankan yayasan ini nih Bu? Setelah saya melakukan perbaikan orang-orang yang di dalam panti dari terpuruk menjadi kembali seperti semula, dari yang mereka dengan keterbelakangan segalanya sekarang bisa mandiri, bisa kembali ke masyarakat, bisa berusaha dan bisa bangkit semangat, itu merupakan kepuasan saya dalam memberikan pelayanan ini. Dan saya tetap akan berusaha untuk membantu yang lain-lainnya juga, termasuk peningkatan pelayanan juga. Gitu. Keberhasilan itulah yang membakar semangat Ibu untuk terus menjalankan yayasan ini ya Bu ya. Iya. Jadi semangat ini kayaknya bukan hanya untuk diri saya, untuk siapapun, untuk keluarga saya khusus, termasuk suami juga ikut di dalamnya, dalam membina ini supaya semua itu berjalan dengan baik. Ismiati telah menjadi ibu bagi mereka yang telantar. Di saat tidak banyak orang yang peduli, ia hadir, menampung, dan merawat mereka tanpa perbedaan. Ismiati membuktikan cinta dan kasih sayang tidak akan pernah berakhir sia-sia.